Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita bahas tentang core lagi ya. Apa yang kita bahas tentu perkembangan informasi tentang core, teman-teman. Nah, di sini saya cukup kecewa dengan core. Kecewanya apa ya? Saya sebenarnya dari kemarin berharap core ini anjlok, teman-teman, harganya. Anjlok di harga ya $1 atau $2 atau $0,2. Tapi ditunggu-tunggu, teman-teman, ditunggu-tunggu. Dia ini malah apa namanya, di angka $4 terus ya, di angka $4, ini di 4 ya, kemudian ini 4,6 ya. Mengapa saya berharap anjlok? Karena saya jujur pengen beli lagi di harga yang lebih murah. Seperti itu. Saya masih punya saldo jujur ya, sedikit lah ya untuk beli core ini. Ya, seperti itu. Mengapa saya berharap anjlok dan pengen beli lagi ya, teman-teman? Karena saya punya keyakinan tersendiri bahwa core ini suatu saat akan naik. Ya, apa itu? Keyakinan saya yang pertama bahwa masih banyak eh, apa namanya, fungsi-fungsi dari project core ini yang belum berjalan. Di antaranya satu, penambang Bitcoin ya. Core ini belum terjalin kerjasama dengan para penambang Bitcoin ya, pemilik hash penambang Bitcoin. Ketika nanti para penambang Bitcoin itu sudah mendelegasikan hashnya untuk menambang core ya, saya yakin harganya akan naik. Nah, seperti itu. Kedua, token-token yang dibangun di atas jaringan core itu banyak yang belum berjalan. Ya, rata-rata masih dalam pengembangan. Ya, saya yakin ketika nanti ada ribuan token yang berjalan di atas jaringan core, saya yakin core ini harganya beda, teman-teman. Kemudian yang ketiga, core ini belum rilis di Binance. Ya, kebanyakan koin-koin ataupun token yang awal masuk di Binance, ya itu ya ketika masuk ya itu harganya akan meledak. Kebanyakan seperti itu. Ya, maka nanti ketika core ini rilis di Binance, saya punya keyakinan bahwa core ini akan sangat berharga. Kemudian teman-teman ya, ini aneh juga ya, aneh juga terkait dengan peredaran core yang sedikit ini, teman-teman ya. Ini hanya permulaan, inti meningkat ini dari ini ya, CoreDAO resmi ya. Peredarannya itu teman-teman kisaran 46 juta. Sedangkan yang di staking ya, yang di staking sebentar ini sekitar 22 juta. Nah, bayangkan teman-teman ya. Kemarin baru 5 juta yang didelegasikan ya. Sekarang sudah di angka 22 juta. Nah, ini teman-teman. Jadi di pasar itu ya perkiraan hanya berapa? Sedikit, saya yakin di exchange-exchange itu hanya sedikit, teman-teman ya. Ini yang didelegasikan 22 juta, belum lagi di dari 46 juta itu ya, yang sisanya ini belum tentu di pasar-pasar exchange, teman-teman. Tapi banyak yang masih di wallet-wallet MetaMask ya. Ada yang belum bisa ngirim ya ke wallet MetaMask, ya, belum bisa apa namanya, cara operasikan MetaMask. Ada yang masih nyimpen di MetaMask ya koinnya ya. Maka saya curiga di mengapa harganya kayak gini terus ya, kayaknya datar terus. Saya curiga di exchange ini sebenarnya koinnya masih sangat jarang, teman-teman ya. Koinnya masih sangat jarang. Jadi maka exchange ketika kita ingin tarik koin kita, itu kayaknya dipersulit ya, seperti itu. Coba kita membeli koin ya, membeli koin di exchange, dan ketika apa namanya kita ingin transfer ke MetaMask, ini kita delegasikan, pasti aneh sekali ya. Ada yang biaya penarikannya kalau dihitung koin itu besar. Kita kalau narik koin ya teman-teman ya, besar sekali tagihan koinnya sehingga membatalkan kita untuk narik ya. Seperti itu. Apakah agar tidak ditarik seperti itu ya. Nah, jadi dengan tidak ditarik maka koinnya tetap di exchange dan bisa membentuk pasar. Apakah tujuannya untuk membentuk pasar dulu? Ya, seperti itu. Berbeda kalau kita narik USDT, menarik dolar. Ya, kalau kita menarik dolar biayanya biasa-biasa saja ya, rendah.
Tapi kalau kita narik core ya, ada sampai diambil 2 core, ada yang sampai 3 core ya, 5 core potongannya ya. Itu kan aneh sekali teman-teman ya. Saya yakin ini seperti ingin membentuk pasar dulu teman-teman, membentuk pasar yang stabil. Dan saya punya keyakinan core ini makin ke depan itu akan sangat berharga ya. Karena apa? Karena ketika nanti fungsi-fungsi daripada core ini sudah berjalan semua ya, semua fungsi-fungsi yang diciptakan oleh blockchain core ini sudah berjalan ya, termasuk para penambang Bitcoin mendelegasikan hashnya, kemudian menjadi biaya gas fee ya, kemudian banyak token-token baru, ribuan token masuk berjalan di atas jaringan core, sudah berjalan semua ya. Saya punya keyakinan core ini berbeda ya, lain ceritanya lah seperti itu teman-teman. Dan ketika nanti rilis di Binance itu juga masih berpeluang untuk naik harganya. Nah, di situ teman-teman ya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan ya, dengan kelangkaan core di exchange ini teman-teman ya, bayangkan saja di staking kemarin hanya 5 juta, sekarang sudah 22 juta yang didelegasikan. Separuhnya, saya yakin di exchange ini tidak ada separuhnya ya. Jadi mengapa masih seperti ini terus? Mungkin para paus-paus ya itu mau seru pun gimana ya, nyeruk pun susah kali ya, karena koinnya yang masih langka teman-teman ya. Jangankan paus ya, kita saja membeli ya, membeli di exchange yang nilainya sebenarnya tidak banyak. Saya membeli hanya 103 koin ya, mau kita tarik kayaknya dipersulit nariknya, seperti itu teman-teman. Koinnya itu sebenarnya dipersulit untuk ditarik. Nah, dari sini kemungkinan pasar ini belum stabil ya, di exchange itu belum berjalan dengan sempurna, mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan kita tunggu saja perkembangannya nanti teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, dari bukan hanya di Indonesia, di youtuber luar negeri juga rata-rata arahnya staking ya, mengarahkan ke penontonnya staking semua ya. Saya yakin di staking itu akan terus meningkat dan di pasar ini langka. Cuman memang aneh, harganya itu masih di angka 4, mau ke angka 5 sulit ya, tidak turun juga ya, seperti itu teman-teman. Mungkin ini pasarnya masih belum normal lah, seperti itu. Kita belum tahu nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas kalau turun, kalau teman-teman percaya core, kalau turun, pas lagi turun ya silahkan dibeli. Kalau lagi dia naik, kalau teman-teman tidak percaya dengan masa depan core, silahkan dijual koin teman-teman ya. Seperti itu, kembali ke pilihan masing-masing ya. Oke, terima kasih, sampai di sini saja informasi pada hari ini, video pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.